Pemuda itu menatap punggung tuannya saat dia pergi. Sebuah adegan masa lalu memasuki pikirannya. Dia bersujud kepada tuannya sebelum mengepalkan tinjunya dan pergi. Aku, Chen Huan, bersumpah akan menghabisi Xue Yu. Wang Lin kembali ke menara es dengan pikiran yang rumit. Meskipun ia telah memperoleh harta karun yang kuat, ia tidak merasa senang. Ia hanya merasakan kesedihan. Pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba memperoleh sedikit wawasan lain tentang kehidupan dan kematiannya. Apa itu kehidupan? Apa itu kematian? Pertanyaan ini bergema di benak Wang Lin. Kultivator Soul Formation tahap akhir dari Watering Sect menggunakan kultivasi terakhirnya untuk terbang ke patung peri salju di kuil suci salju dan es. Seperti seekor ngengat yang terbang menuju api, dia meledak di patung itu, meninggalkan bekas merah yang tidak bisa mereka hilangkan. Bersamanya beberapa penggarap formasi jiwa lainnya terbunuh dalam ledakan ini. Semua kejayaan kini telah hilang bersama angin. Dalam kematiannya dia meninggal di tempat yang tepat. Kematiannya menyadarkan para kultivator aliansi 4 sekte yang tidak berani menunjukkan wajah mereka. Dalam sekejap mata, 1 tahun lagi berlalu. Sepanjang tahun ini, Wang Lin terus memikirkan tentang ranah hidup dan mati, dan perlahan-lahan ia memperoleh lebih banyak wawasan. Dirinya sendiri telah mengalami transformasi dalam setahun terakhir ini. Memandang gunung sebagai gunung, memandang sungai sebagai sungai. Namun, Wang Lin menyadari bahwa terkadang gunung bukanlah gunung dan sungai bukanlah sungai. Seolah-olah ada lapisan kabut lain yang menghalangi matanya. Dia tidak dapat melihatnya, tetapi dia dapat merasakannya. Ketika dia mengulurkan tangan, dia tidak dapat menyentuhnya. Hal semacam ini tidak akan hilang seiring waktu. Ia membutuhkan pencerahan tiba-tiba untuk mengatasi kabut. Musim gugur telah berlalu dan musim semi pun tiba. 2 tahun lagi telah berlalu di dunia yang dingin ini. Wang Lin berhasil membuat beberapa kemajuan terkait pembuatan boneka pahatan es. Boneka pahatan es ini mengandalkan urat darah salju untuk mempertahankan diri. Boneka dengan 49 urat darah salju dapat mencapai kekuatan seorang kultivator formasi inti. Untuk menjadi sekuat kultivator Nascent Soul, seseorang membutuhkan 81 pembuluh darah salju. Tetapi dengan patung-patung es ini, semakin banyak pembuluh darah yang dimiliki boneka, semakin sulit untuk mengendalikannya. Dan jika 2 pembuluh darah bersentuhan, patung es itu akan meledak. Oleh karena itu, kesulitannya meningkat secara eksponensial dengan setiap urat darah salju tambahan. Dengan demikian, orang dapat melihat betapa sulitnya memasukkan 81 urat darah ke dalam patung es. Inilah sebabnya mengapa hanya sedikit patung es Nascent Soul yang diproduksi oleh Xue Yu. Selain itu, pembuluh darah salju berasal dari taktik salju es. Wang Lin kagum dengan teknik ini. Taktik es dan salju ini menekankan pemurnian hati. Teknik ini menggunakan es sebagai tulang dan salju sebagai hati untuk membentuk jiwa es dan salju guna mencapai kondisi hati yang jernih. Hal itu dapat digambarkan sebagai sesuatu yang sangat misterius dan tidak stabil. Inilah sebabnya mengapa semua kultivator Xue Yu impulsif dan memiliki kepribadian yang dapat berubah drastis dalam sekejap. Tujuannya adalah mengikuti keinginan mereka dan melakukan apapun yang mereka inginkan untuk memurnikan hati mereka hingga ke titik yang tidak dapat ditembus oleh pengaruh luar. Semakin Wang Lin mempelajari teknik ini, semakin jelas baginya tentang kengeriannya yang sebenarnya. Teknik ini sama sekali tidak dapat dianggap sebagai jalan yang benar. Itu jelas merupakan jalan sampingan. Wang Lin merasa bahwa teknik ini sangat mirip dengan metode kultivasi penguasa iblis 6 keinginan. Wang Lin tidak mau mempraktikkan teknik ini. Ia hanya menirunya dengan mengubah urat darah salju menjadi urat darah murni. Ia menggunakan darah untuk bekerja dengan domain hidup dan matinya untuk memperoleh kemampuan mengendalikan ukiran. Dalam sekejap mata, Wang Lin sudah tinggal di kota kecil ini selama 3 tahun. Ditambah dengan 1 tahun yang dihabiskannya untuk bepergian, 4 tahun telah berlalu. Hanya tersisa 1 tahun lagi hingga 10 tahun berlalu. Dia bisa merasakan bahwa waktunya untuk mencapai tahap pembentukan jiwa sudah dekat. Dia tidak tahu apakah dia akan memicu pembalasan ilahi saat mencapai tahap pembentukan jiwa. Namun, saat dia semakin dekat dengannya, dia menyadari bahwa saat dia mencapai tahap pembentukan jiwa, itu akan menciptakan gangguan yang akan membuat semua orang waspada. Jadi pada hari ini, Wang Lin keluar dari menara es dan pergi. Sebelum pergi, Xue Yu telah mengirimkan dekrit agar semua cultivator core formation dan di atasnya berkumpul di kuil untuk menerima ceramah Dao. Alasannya adalah karena salah satu dari 13 kultivator yang pergi ke Suzuka telah kembali. Dialah satu-satunya orang yang berhasil mencapai tahap transformasi jiwa. Mengenai apakah hanya 1 dari 13 orang yang berhasil atau apakah Suzuka telah melakukan sesuatu, hal itu bukanlah sesuatu yang diketahui orang luar. Wang Lin pergi diam-diam tanpa diketahui siapapun.
Bahkan kultivator formasi inti yang dijebak Wang Lin telah kehilangan ingatannya dan mendapatkan kembali posisi aslinya. Di perbatasan Xueyu, Wang Lin berbalik dan mengamati daratan dengan saksama. Adegan beberapa dekade terakhir terlintas di benaknya saat ia menghela napas dan pergi. Tujuan Wang Lin adalah Zhao. Dia memutuskan untuk mencapai tahap pembentukan jiwa di sana. Adapun alasan Wang Lin pergi ke Zhao untuk menerobos ke tahap pembentukan jiwa, salah satu alasannya adalah karena lokasinya yang terpencil. Alasan lainnya adalah karena ia merasa rindu kampung halamannya setelah berbicara dengan kultivator pembentukan jiwa tahap akhir dari aliansi 4 sekte. Setiap orang punya rumah. Apakah dia punya satu? Zhao bisa dianggap sebagai rumah dan ada seorang wanita yang menunggunya di seberang Laut Setan. Tempat itu juga bisa dianggap sebagai rumah, jadi dia memutuskan memilih Zhao untuk melengkapi siklus kelahirannya di sana. Sebelum pulang, ia pergi ke kota untuk menengok Daniu dan melihat bahwa Daniu telah membuka toko besi lagi. Istrinya sudah tidak muda lagi, tetapi ia jelas sedang hamil lagi. Wang Lin tersenyum saat melihat mereka. Kehidupan baru itu tumbuh dari hari ke hari. Ketika dia pergi, dia meninggalkan sedikit energi spiritual di dalam tubuh istri Daniu. Energi spiritual itu dapat menjamin keselamatan ibu dan anak perempuannya. Kehidupan barunya adalah seorang gadis. Daniu masih belum tahu bahwa Paman Wang yang selalu ingin ia temui lagi telah datang menemuinya. Satu-satunya penyesalan Daniu atas kematiannya bukanlah karena Xiaoniu tidak ada di sini untuk mengantarnya, tetapi karena ia tidak pernah bertemu dengan Paman Wang yang telah mengawasinya tumbuh dewasa lagi. Orang misterius yang membuka toko, yang selalu ia traktir pelanggan, dan yang berhasil menjual ukiran seharga 10 keping emas. Dia memberikan kedua ukiran kayu itu kepada putrinya dan keduanya menjadi pusaka keluarga. Wang Lin terbang menuju Zhao. 40 tahun yang lalu, dia berjalan di jalan yang sama ketika dia baru saja mencapai tahap Nascent Soul. Hari ini dia kembali melalui jalan yang sama, tetapi kali ini dia akan mencapai tahap Soul Formation dan sedang memilih lokasi untuk melakukannya. Wang Lin sekarang dan Wang Lin dulu berbeda bagaikan langit dan bumi. Ia melewati satu demi satu susunan pemindahan kuno. Pada hari ini, ia berada di negeri asing tempat awan memenuhi langit dan hujan mulai turun. Hujan mulai turun semakin deras hingga tampak seperti air yang dicurahkan. Wang Lin menatap langit. Sudah lama sejak terakhir kali ia melihat hujan sederas ini. Ia tak dapat menahan diri untuk mengingat kembali saat ia berada di ruangan yang sama dengan Zhang Hu di Sekte Heng Yue. Hujan turun deras sementara kilat dan guntur jatuh dari langit. Pada saat ini, sinar petir menyambar langit seperti ular perak. Mereka tampak sangat indah. Tubuh Wang Lin perlahan mendarat di tanah. Dia bahkan tidak menggunakan teknik untuk menghalangi hujan. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya ke pohon di dekatnya, dan dedaunan di pohon itu berkumpul untuk membentuk payung daun. Wang Lin berjalan di negeri asing ini sambil membawa payungnya. Dia hanya berjarak 2 susunan transfer kuno untuk mencapai Zhao. Di daerah yang berjarak 60 km ke arah timur adalah tempat susunan transfer kuno itu berada. Suara hujan deras memenuhi hutan dan memberikan pesona tersendiri bagi seluruh area, terutama kuil tua di kejauhan. Kuil ini jelas terlihat sepi. Cat merah aslinya kini redup dan beberapa bagian bahkan rusak, bahkan cincin kuningan di pintu sudah berkarat. Ada bercak-bercak hijau di sisi kuil. Wang Lin belum melihat banyak kuil dalam hidupnya. Melihat kuil itu, Wang Lin melangkah masuk. Ini adalah kuil kuno. Tidak ada patung dewa di dalamnya, hanya alas sembahyang setengah kelopak. Saat dia melihat kuil, dia melihat ke arah pintu lalu kembali melihat kuil. Setelah selesai melihat, dia berdiri di pintu dan menikmati pemandangan hujan. Setelah sekian lama, terdengar teriakan dari kejauhan. Beberapa pria bertubuh besar mengenakan jas hujan datang sambil berteriak, "Cuaca sialan ini. Begitu hujan mulai turun, hujan tidak akan pernah berhenti. Ada kuil di depan. Mari kita bersembunyi di sana untuk sementara waktu. Kita bisa melanjutkan perjalanan setelah hujan reda." Saat mereka sedang berbicara, mereka melihat Wang Lin di dalam kuil. Mereka semua berhenti dan saling memandang sebelum berjalan menuju kuil tanpa bersuara. Ketika mereka berjalan melewati Wang Lin, salah satu dari mereka melangkah ke arah Wang Lin dan tampak mencoba mengulurkan tangan kanannya untuk menepuknya dengan lembut. Namun orang lain dari kelompok itu mendengus dan mendorong orang itu untuk menghentikannya. Orang itu menoleh dan mendengus sebelum memasuki kuil tanpa bersuara. Kelima orang itu melepas jas hujan mereka, menyalakan api, mengambil beberapa makanan, dan mulai mengobrol dengan keras satu sama lain. Namun sesekali pandangan mereka akan beralih ke Wang Lin. Wang Lin menggelengkan kepalanya pelan. Kelima manusia ini telah merusak suasana khusus malam ini dan menyia-nyiakan suasana. Dia mendesah.
Tepat saat dia mengangkat kakinya untuk pergi, tatapannya tiba-tiba tertuju pada hutan di kejauhan. Dia melihat seorang pria berambut panjang mengenakan jubah tipis melangkah lebar menuju kuil. Meskipun pria itu terlihat sangat lambat, setelah melangkah satu langkah, dia tiba-tiba berada di samping Wang Lin berjalan memasuki kuil. Saat dia melewati Wang Lin, pria itu tersentak dan tiba-tiba berhenti. Dia dengan hati-hati menatap Wang Lin, memperlihatkan gigi putihnya dalam senyum lembut, dan berkata, "Saya tidak menyangka akan bertemu dengan seorang kultivator di kuil sekecil itu. Nama saya Moji. Anda..." Ekspresi Wang Lin tenang tetapi dia sangat waspada. Orang ini sangat aneh. Tidak ada sedikit pun energi spiritual dalam dirinya dan dia tampak seperti manusia biasa pada pandangan pertama. Tetapi bagaimana mungkin manusia biasa bisa melihat kultivasinya? Wang Lin dengan tenang menggenggam tangannya dan menjawab, "Saya hanya seseorang dari pegunungan. Tidak perlu nama, panggil saja saya Daniu." Orang besar itu menatap Wang Lin dengan tatapan ingin tahu dan tertawa. "Saudara Daniu, mengapa kita tidak duduk dan berbicara di malam hujan ini?" Wang Lin tersenyum tipis dan mengangguk sebelum duduk bersila di tanah. Ia melambaikan tangan kanannya dan sebotol anggur pun muncul. Ia pun meneguknya. Setelah aliansi 4 sekte hancur, persediaan anggur buah milik Wang Lin telah berkurang, jadi dia kini jarang meminumnya. Orang besar itu tertawa, duduk dan berkata, "Kultivasi saudara Daniu benar-benar mengejutkan. Kalau aku tidak salah lihat, kamu hampir mendapatkan domainmu." Jantung Wang Lin berdebar kencang. Ia menjadi semakin waspada terhadap orang ini, tetapi di luar, ia hanya terkekeh pelan dan menghindari pertanyaan itu. Pada saat ini, salah satu pria di dekat api tertawa terbahak-bahak. "Apa yang kalian berdua bicarakan? Kami tidak mengerti sepatah kata pun dari apa yang kalian bicarakan. Memperoleh wilayah kekuasaan kalian? Apakah kalian berdua gila?" Moji tersenyum tipis dan berkata, "Tuan, penggunaan kata gila Anda sangat bagus. Jika seseorang tidak gila, mengapa mereka mencoba memahami sesuatu seperti hukum surga? Jika seseorang tidak gila, mengapa mereka mencoba menjadi abadi? Seseorang harus menginginkan sesuatu untuk mendapatkannya. Itulah kebenarannya." Pria di dekat api mengerutkan kening dan memarahi, "Dia benar-benar gila. Aku tidak mengerti sepatah kata pun." Moji tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menatap Wang Lin dan bertanya, "Apakah saudara Daniu mengerti?" Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, "Kata-katamu terlalu misterius. Aku tidak mengerti, tapi menurutku kata gila tidak bagus. Sebaliknya, kata makan lebih baik." Mata Moji berbinar dan dia tertawa. "Bagus? Makan adalah kata yang sangat bagus. Jika kita para kultivator kehilangan keinginan untuk makan, lalu bagaimana kita bisa menempuh jalan yang benar dan menyempurnakan dao surga?" Wang Lin meneguk minumannya dan tersenyum dalam diam. Moji menatap Wang Lin, lalu matanya tiba-tiba menunjukkan kebingungan dan kemudian dipenuhi kekosongan. Tatapan mata Wang Lin bertemu dengannya dan jantungnya berdebar kencang. Dia kemudian diam-diam menggerakkan tangannya ke atas tasnya. Setelah waktu yang lama, kebingungan di mata Moji perlahan menghilang. "Baru saja, di mana kita?" Alis Wang Lin berkerut saat dia menatap Moji. Pada saat itu, salah seorang pria di dekat api unggun yang mendengarkan pembicaraan mereka tertawa. "Dia benar-benar gila," kata pria itu. Moji menghela napas dan tersenyum pada Wang Lin. "Lupakan saja. Karena aku lupa. Namaku Moji." "Siapa namamu?" Alis Wang Lin semakin berkerut. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis sambil berkata, "Daniu." Moji mengangguk. Ia menatap hujan di luar dan berkata, "Malam yang hujan itu indah dalam suasananya dan tak berujung. Tanaman-tanaman diam-diam menyerap air dan aroma kematian pada mereka pun menghilang. Inilah keindahan hujan dan cita rasa kehidupan." Wang Lin menoleh keluar kuil. Suara hujan yang turun perlahan terdengar dari dalam dan suara guntur sesekali menerangi bagian luar kuil untuk sesaat. Api di dalam kuil itu berkelap-kelip di malam hari, menyebabkan bayangan di kuil itu juga berkelap-kelip. Seolah-olah ini adalah batas antara hidup dan mati. Kelap-kelip cahaya itu tampaknya juga mengandung beberapa petunjuk tentang wilayah hidup dan mati. Cahaya adalah kematian, kegelapan adalah kematian. Cahaya yang berkedip-kedip melambangkan pertukaran antara kehidupan dan kematian. Wang Lin berbisik, "Apa itu kehidupan?" Pertanyaan ini telah membingungkannya untuk waktu yang lama. Mozi mengalihkan pandangannya. Dia menunjuk ke api dan tersenyum tipis. "Api ini adalah kehidupan." Wang Lin merenung sambil melihat cahaya yang berkedip-kedip dan bertanya, "Mengapa?" Moji tersenyum tipis sembari menatap api dan berkata, "Aku tidak tahu mengapa itu adalah kehidupan, tetapi aku selalu mendengar manusia berkata, api yang hidup, jadi menurutku api pastilah kehidupan." "Hila,
Kali ini, semua pria di dekat api memandang mereka berdua seolah-olah mereka adalah makhluk aneh. Api ini adalah kehidupan. Wang Lin merasa telah memperoleh kejelasan, tetapi dia masih belum sepenuhnya memahaminya. Dia terdiam sejenak dan kemudian bertanya, apa itu kematian? Tepat saat Moji hendak berbicara, matanya kembali dipenuhi kebingungan dan kekosongan. Setelah waktu yang lama, dia tersadar dan melihat sekeliling dengan linglung. Apa yang kita bicarakan sebentar sebelumnya? Tanpa menunggu Wang Lin berbicara, salah satu pria di sekitar api berkata, dia hanya bertanya kepadamu apa itu kematian. Moji menatap Wang Lin dengan penuh rasa bersalah. Dia ragu sejenak dan berkata, aku yakin kakak juga tahu siapa namaku. Bolehkah aku menanyakan namamu? Sama seperti sebelumnya, sebelum Wang Lin sempat menjawab, seorang pria lain di samping api menjawab, namanya Daniu. Tatapan mata Moji menjadi semakin penuh penyesalan saat dia berkata, sejak aku mendapatkan domainku, ingatanku menjadi kacau. Aku harap saudara Daniu dapat memaafkanku. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi hatinya terkejut. Dia ragu sejenak sebelum bertanya, wilayah apa yang dipahami saudara Mo? Menanyakan domain seseorang secara langsung memang agak tabu, tetapi Moji tampaknya tidak keberatan. Kebingungan di matanya semakin kuat dan dia berkata, lupakan domain. Hei, kau belum mengatakan apa itu kematian. Lanjutkan apa yang kau katakan. Ini semakin menarik, salah satu pria di dekat api unggun mendesak Moji. Kebingungan di mata Moji semakin kuat saat dia berkata, apa itu kematian? Kematian adalah kematian. Jika seseorang meninggal, maka itu adalah kematian, dan jika hati mati, maka ia lupa. Itulah kematian. Hati Wang Lin bergetar. Kalimat itu seperti embusan angin yang menerbangkan banyak kabut yang membuatnya bingung. Kematian adalah kematian. Jika seseorang meninggal, maka itu adalah kematian. Jika hati mati, maka ia lupa. Mata Moji yang bingung dipenuhi dengan kebijaksanaan saat dia melihat sekeliling sebelum menunjuk genangan air di luar dengan tangan kanannya. Dia bergumam, air yang jatuh di genangan air ini hari ini adalah kehidupan. Besok, ketika tidak ada air yang jatuh, maka genangan air ini adalah kematian. Air mati adalah air tanpa kehidupan dan aliran. Lalu tangan kanannya menunjuk lagi dengan santai dan kali ini ke arah orang-orang di samping api unggun. Kekosongan di matanya semakin kuat dan dia berkata, hari ini mereka bisa bersenang-senang, marah, sedih, atau bahagia. Itulah hidup. Di masa depan, mereka tidak akan bisa bersenang-senang, marah, sedih, atau bahagia dan itulah kematian. Tangannya tiba-tiba bergerak dan menunjuk ke arah sajadah. Ia berkata, kuil ini masih hidup ketika patung dewa itu ada di sini. Sekarang kuil ini sudah tidak ada lagi, berarti kuil ini sudah mati. Berbicara tentang hal ini, ia berdiri, menunjuk ke langit dan berkata, tetesan air hujan ini lahir di langit dan mati di bumi. Yang ada di tengah adalah kehidupan mereka. Saya memandang hujan ini bukan untuk langit, bumi, atau hujan itu sendiri, tetapi seluruh kehidupan tetes air hujan, siklus kehidupan dan kematian ini. Wang Lin tersentuh. Dia berdiri dan membungkuk hormat ke arah Moji. Moji tersenyum tipis. Dia kemudian melangkah dan meninggalkan kuil seperti meteor. Suaranya yang samar terdengar dari kejauhan dan berkata, saudara Daniu, kamu mengerti atau tidak? Tahu batas kemampuanmu? Wang Lin menatap hujan. Setelah waktu yang lama, dia tersenyum. Pada saat ini, orang-orang di sekitar api semuanya bingung. Mereka merasa sedikit mengerti, tetapi ketika mereka memikirkannya dengan saksama, tampaknya ada lapisan kabut yang menghalangi mata mereka. Saudaraku, apa maksud orang itu? Salah satu dari mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Pandangan semua orang beralih ke Wang Lin. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian tidak akan mengerti. Dengan itu, ia melangkah dan meninggalkan kuil. Ia berjalan di tengah hujan dan melihat ke atas. Tetesan hujan ini lahir di langit. Kemudian ia melihat ke tanah. Tetesan hujan ini mati di bumi. Apa yang ada di antaranya adalah seluruh kehidupan tetesan air hujan. Ini hidup dan mati. Api adalah kehidupan karena ia memiliki kehidupan, inilah yang mereka maksud dengan api hidup. Kematian adalah kematian. Jika seseorang meninggal, maka itu adalah kematian. Jika hati mati, maka ia lupa. Wang Lin tengah berjalan di antara langit dan bumi ketika tiba-tiba ia merasakan sesuatu di dalam hatinya. Ia berhasil memahami sedikit kebenaran di balik hidup dan mati. Awalnya ia membutuhkan waktu 1 tahun lagi untuk mengolah wilayah kekuasaannya agar mencapai tahap pembentukan jiwa. Namun, pemahamannya tiba-tiba berkembang dan setelah beberapa saat ia sudah berada pada tahap untuk mencapai tahap pembentukan jiwa. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, jika Wang Lin menginginkannya, dia dapat segera mencapai tahap pembentukan jiwa. Namun, ini jelas bukan tempat untuk mencapai tahap pembentukan jiwa. Wang Lin menahan keinginan untuk menerobos dan terbang lebih cepat.
Saya percaya domain saudaramu adalah kematian hati, dan ini mengakibatkan hilangnya ingatannya. Melupakan segalanya, hanya menyisakan Dao. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Modri ini adalah seorang jenius. Wawasan yang diperolehnya di kuil pada malam hujan itu memungkinkan mentalitas Wang Lin akhirnya mencapai tingkat pembentukan jiwa. Pada saat ini, ia layak mencapai tahap pembentukan jiwa dan memiliki domain seorang kultivator pembentukan jiwa. Tahap pembentukan jiwa adalah tahap di mana kekuatan para kultivator mulai sangat bervariasi. Hal ini karena begitu kultivator mencapai tahap pembentukan jiwa, fokus kultivasi mereka berubah dari tubuh ke pikiran. Dasarnya adalah pemahaman mereka tentang surga dan kekuatan mereka adalah seberapa baik mereka dapat mengendalikan kekuatan itu. Domain merupakan wawasan paling penting bagi kultivator di atas tahap pembentukan jiwa. Berdasarkan perbedaan pemahaman tentang surga, domain yang diperoleh juga berbeda. Dengan kata lain, ada banyak domain di luar sana, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada perbedaan kekuatan antara domain-domain tersebut. Meskipun kekuatan domainnya sangat dekat saat mencapai titik ekstremnya, titik awalnya sangat berbeda dan pasti dapat memengaruhi pengembangan di masa mendatang. Oleh karena itu, pada tahap pembentukan jiwa, kekuatan para kultivator sangat bervariasi. Jika seseorang hanya memperoleh domain biasa, meskipun mereka adalah dewa dibandingkan dengan para kultivator jiwa baru lahir, mereka akan tertinggal di antara sesama kultivator pembentukan jiwa. Jika Wang Lin benar-benar ingin mencapai tahap pembentukan jiwa dengan cepat, dia bisa melakukannya ketika dia mampu mengukir patung pertama dari kultivator pembentukan jiwa sekte awan putih. Namun, domain itu bukanlah sesuatu yang dia buat sendiri. Itu sama saja dengan mengikuti jejak orang lain. Bahkan jika dia telah mencapai tahap pembentukan jiwa, dia akan merasa sangat sulit untuk menerobos di masa depan, sehingga peluangnya untuk mencapai tahap transformasi jiwa sangat rendah. Karena itu bukan domain yang dia bentuk sendiri, akan sangat sulit untuk memahaminya sepenuhnya, apalagi melampauinya.